Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uun Kurniasih dengan NIM 859518744. Di sini saya akan mencoba menjawab tugas 3 penanganan anak berkebutuhan khusus yang akan membahas tentang disleksia. Disleksia adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan belajar yang menyebabkan masalah pada proses menulis, mengeja, berbicara, dan membaca. Kondisi ini termasuk dalam gangguan saraf di bagian batang otak yang berfungsi untuk memproses bahasa. Disleksia tidak hanya dialami oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa. Kondisi ini tidak dapat disembuhkan, yang artinya disleksia adalah masalah seumur hidup. Meski begitu, disleksia masih bisa diatasi. Bahkan kini sudah banyak dukungan kepada para pengidap disleksia untuk tetap berhasil di sekolah maupun di pekerjaan. Tidak benar jika pengidap disleksia dianggap memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Faktanya, disleksia tidak mempengaruhi kecerdasan seseorang. Sebagian besar pengidap disleksia berhasil menangkap pelajaran maupun informasi menggunakan metode khusus. Penyebab disleksia belum diketahui secara pasti. Namun kondisi ini erat kaitannya dengan faktor genetik. Salah satu faktor yang meningkatkan resiko seseorang mengalami disleksia adalah memiliki keluarga dengan riwayat disleksia. Disleksia bermula dari ketidakmampuan otak dalam memproses bahasa. Tes pencitraan pada pengidap disleksia menunjukkan bahwa bagian otak yang seharusnya efektif ketika seseorang membaca justru tidak berfungsi dengan baik. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan terjadinya disleksia adalah sebagai berikut. 1. Kelahiran prematur atau lahir dalam kondisi berat badan yang kurang atau rendah. 2. Memiliki keluarga dengan riwayat disleksia. 3. Pernah terpapar nikotin, alkohol, atau infeksi selama kehamilan. 4. Cedera atau trauma pada otak. 5. Kelainan struktur otak yang berfungsi untuk berpikir dan mengolah kata. Gejala disleksia pada setiap orang bisa beragam-ragam, tergantung dari usia dan tingkat keparahannya. Disleksia mungkin sulit dideteksi ketika usia anak masih di bawah 5 tahun. Gejala akan terlihat ketika anak sudah memasuki masa sekolah. Berdasarkan waktu kemunculannya, gejala disleksia dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gejala saat anak-anak dan gejala saat dewasa. Berikut penjelasannya. Gejala disleksia pada anak, secara umum gejalanya dialami oleh anak-anak pengidap disleksia sebagai berikut. Perkembangan terhadap kemampuan bicara anak lebih lambat dibandingkan usianya. Kesulitan mengingat dan mempelajari nama serta bunyi abjad. Sering menulis secara terbalik, misalnya menulis kata ikan menjadi kata kina. Kesulitan membedakan abjad tertentu saat menulis. Pengidap disleksia remaja atau dewasa seringkali mengalami kesulitan dalam mengatakan sesuatu, atau istilah sederhananya belibet. Tak hanya itu, disleksia pada remaja atau dewasa membuat pengidapnya mengalami kesulitan dalam beberapa hal, yaitu memahami lelucon atau ungkapan yang tidak umum seperti idiom, mengeja kata dan menghitung, mempelajari bahasa asing, dan merangkum sebuah cerita. Dampak penyakit disleksia, kesulitan yang dialami oleh pengidap disleksia turut berdampak pada beberapa aspek.
tidak hanya terhadap proses belajarnya saja. Seseorang dengan disleksia biasanya akan menghadapi beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, mereka bermasalah dalam proses belajar. Membaca dan menulis merupakan keterampilan dasar yang mendukung proses belajar dan komunikasi. Apabila seseorang mengalami kesulitan dalam menulis dan membaca, tentu akan mengganggu dalam proses belajar. Yang kedua, mengalami masalah sosial. Apabila kondisi disleksia tidak diatasi dengan tepat, kondisi ini dapat membuat seseorang merasa sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan dan orang-orang sekitarnya. Bahkan bisa saja mereka minder sehingga mengganggu sosialnya. Perkembangan hal tersebut dapat membuat seseorang menarik diri dari lingkungan, memiliki gangguan kecemasan, lebih agresif, serta bermasalah dalam perilaku. Yang ketiga, disleksia juga bisa mempengaruhi kesehatan. Mental anak-anak dengan kondisi disleksia lebih tinggi mengalami gangguan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yaitu gangguan perkembangan saraf pada anak-anak. Yang mengidap ADHD memiliki perilaku hiperaktif yang sulit dikontrol, sehingga disleksia akan semakin sulit pula untuk ditangani. Cara menangani disleksia pada anak. Beberapa hal yang dapat diterapkan oleh orang tua untuk membantu perkembangan belajar pada anak disleksia adalah sebagai berikut. Yang pertama, membicarakan kondisi yang sejujurnya kepada anak dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, membaca buku dengan pelafalan dan volume yang jelas di hadapan anak. Yang ketiga, bekerja sama dengan guru untuk membantu proses belajar selama anak di sekolah. Yang keempat, perbanyak aktivitas membaca bersama anak. Yang kelima, selalu memberikan dukungan pada anak untuk belajar, membaca, menulis, dan mengeja. Kita juga dapat menyesuaikan cara belajar dengan metode yang tepat dapat diterima oleh anak. Tapi apabila ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penanganan penyakit disleksia pada anak secara tepat, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Demikian penjelasan saya mengenai disleksia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.